Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai pembayaran digital, uang digital, dan mata uang digital. Nama saya Gunggu. Selamat datang di channel Gunggu Learning. Yang pertama kita bahas adalah mengenai pembayaran di e-commerce. Kita akan bahas kenapa pembayaran di e-commerce itu penting, sampai kemudian metode apa saja yang dipakai untuk pembayaran, termasuk regulasi yang diberikan pemerintah untuk pembayaran tersebut, masalah-masalah apa dan bagaimana mengatasi mengatasi masalah-masalah yang ada di pembayaran e-commerce. Kemudian nanti akan langsung dilanjutkan dengan fulfillment dari pesanan, jadi pemenuhan pesanan yang sudah dibayar sebelumnya mestinya ya. Nah, pemenuhan pesanan ini kalau barangnya tersedia itu otomatis langsung dikirim. Tapi kalau tidak, maka kita juga akan berhubungan dengan rantai pemasok atau supply chain yang mana nanti berhubungan dengan bagaimana mengolah barang-barang itu di gudang sampai ke proses pengirimannya itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran data mengenai industri e-commerce yang ada di Indonesia. Data ini sampai September 2019 saya ambil dari report data. Nah, data ini menggambarkan pengguna internet di Indonesia. Jadi dari semua pengguna internet di Indonesia itu 90%-nya itu sudah pernah melakukan transaksi melalui e-commerce. Nah, dari 90% yang melakukan transaksi e-commerce itu 29% melakukan transaksi menggunakan perangkat laptop atau komputer, sedangkan yang 79% itu menggunakan perangkat mobile phone. Nah, ini menggambarkan betapa banyaknya konsumen di Indonesia yang sudah menggunakan atau bertransaksi melalui e-commerce. Hanya saja data dari Statista itu menyatakan bahwa dari 90% melakukan transaksi itu, satu orangnya kira-kira rata-rata setahunnya itu hanya menghabiskan sekitar 1 sampai 1,5 juta untuk bertransaksi. Ini kalau kita melihat dari penetrasinya masih terlalu kecil. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa transaksi yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia ini tidak hanya melalui website e-commerce. Ya. Nah, transaksi yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia ini melalui satu channel yang kita sebut sebagai omni channel. Nah, omni channel ini berbeda dengan multi channel, gitu ya, di mana biasanya kalau multi channel itu penjual itu punya situs, kemudian dia bisa menjual, tapi dia juga punya toko, dia bisa menjual. Seperti itu. Nah, omnichannel itu menggabungkan beberapa channel yang bisa mengintegrasikan pelanggan itu ke proses bisnis dari satu perusahaan atau penjual tersebut. Sehingga ketika kita bicara omnichannel itu penjual bisa punya website e-commerce sendiri, dia bisa menggunakan social commerce melalui sosial media ya, dalam promosi maupun penjualan e-commerce-nya. Terus kemudian dia juga bisa menggunakan situs lain seperti kerjasama dengan e-marketplace yang ada di Indonesia. Nah, tidak hanya itu, pelanggan juga terintegrasi dengan beberapa modul yang dimiliki oleh masing-masing channel ini tadi. Misalnya tracking, terus kemudian ada ECRM, dan lain-lain. Sehingga promosi, transaksi, penjualan, terus kemudian support system yang dimiliki oleh e-commerce itu menjadi omni channel bagi satu pelanggan tadi. Nah, berikutnya ketika pelanggan sudah melakukan transaksi, itu pelanggan biasanya punya pilihan dua metode pembayaran. Yang pertama cash, atau kalau menggunakan e-commerce itu pakainya cash on delivery, dan yang kedua adalah non-cash. Nah, non-cash ini saat ini memang sudah menjadi salah satu kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan transaksi non-tunai atau non-cash. Nah, transaksi non tunai ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metode, mulai dari e-money, e-wallet, gitu ya, sampai standar quick response code yang baru saja dirilis oleh Bank Indonesia. Nah, non cash ini didukung oleh pemerintah kalau di Indonesia, dan diharapkan di beberapa tahun ke depan nanti masyarakat Indonesia sudah bisa menggunakan pembayaran non tunai semuanya.
Terus kemudian hal yang berikutnya berkaitan dengan e-commerce di Indonesia adalah kita melihat dari datanya 79% dari yang bertransaksi itu menggunakan ponsel. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ternyata proses transaksi yang terjadi dan termasuk juga pembayaran itu kebanyakan beralih ke alat pembayaran yang sifatnya bergerak karena dia lebih personal ya dan kemudian juga bisa menginstal banyak aplikasi yang langsung terkoneksi dengan e-commerce yang ingin dia melakukan transaksi. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat beberapa metode pembayaran melalui e-commerce. Nah, metode pembayaran yang pertama adalah tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu cash on delivery. Cash on delivery ini adalah satu-satunya pembayaran tunai yang terjadi pada proses bisnis e-commerce. Indonesia mungkin salah satunya contohnya adalah OLX, di mana OLX ini transaksinya pembayarannya masih secara tunai atau menggunakan cash on delivery. Terus kemudian yang kedua adalah pembayaran menggunakan kartu. Kartu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kartu debit atau kartu kredit. Terus kemudian yang kedua adalah kartu pintar. Kartu debit atau kartu kredit ini biasanya langsung terhubung ke jaringan yang dimiliki oleh penerbit kartu untuk kemudian mengotorisasi pelaksanaan transaksi. Nah, kalau kita menggunakan e-commerce, maka transaksinya adalah dengan cara menginput data-data kartu ke dalam e-commerce ataupun aplikasi e-commerce, di mana data-data itu akan dikirimkan melalui jaringan yang kemudian akan diotorisasi. Yang jadi masalah adalah karena menggunakan jaringan publik yaitu internet, maka data-data kartu ini dapat dengan mudah bisa diretas oleh hacker yang ada di jaringan publik tadi. Nah, salah satu cara yang dipakai oleh penerbit kartu adalah dengan menggunakan 3D secure system, di mana sistem keamanan ini akan selain meminta otorisasi dari data-data yang sudah dikirimkan, dia akan mengirimkan satu SMS, yaitu satu password melalui SMS, jaringan SMS, sehingga dia menggunakan dua jaringan yang berbeda, jaringan internet dan jaringan SMS. Nah, pada saat dia meminta atau mengirimkan SMS ya, dalam bentuk one time password atau OTP ini, maka si penggunanya atau yang bertransaksi akan menerima SMS untuk kemudian memasukkan nomor kode yang diterima dari SMS untuk mengotorisasi transaksi. Sehingga dengan dua jaringan ini menjadi lebih aman ketika bertransaksi menggunakan kartu kredit. Tidak berarti bahwa data-datanya tidak bisa dicuri. Data-datanya tetap bisa diretas dan diculik oleh peretas melalui jaringan publik. Tapi transaksinya aman karena menggunakan OTP melalui jaringan yang berbeda. Terus kemudian yang kedua tadi adalah kartu pintar. Sedikit berbeda dengan kartu kredit dan kartu debit. Kartu pintar ini di dalamnya tersimpan data-data, di mana data-data ini bisa secara otomatis melakukan otorisasi. Sehingga ketika kita bertransaksi menggunakan kartu pintar, maka sistem secara otomatis langsung mengotentikasi dan mengotorisasinya. Ya, biasanya kalau kartu pintar seperti itu. Terus kemudian yang terakhir itu adalah penggunaan micro payments. Nah, micro payment ini juga sama tadi merupakan salah satu yang didukung oleh kebijakan di pemerintahan di Indonesia. Micro payments ini bentuknya bisa bermacam-macam, contohnya adalah e-wallet dan e-money. Ya. E-money biasanya ada di dalam e-wallet gitu ya. Nah, e-wallet ini contohnya misalnya kalian menggunakan GoPay, OVO, atau ShopeePay itu merupakan contoh dari e-wallet. Sedangkan baru-baru ini Bank Indonesia mengeluarkan satu standar Quick Response Code dengan nama QRIS atau QRIS gitu ya. QRIS ini merupakan Quick Response Indonesian Standard, di mana kita bisa menggunakan satu QR Code untuk membayar dengan berbagai macam aplikasi. Sehingga kalau dulu kita punya GoPay, punya ShopeePay, punya OVO itu harus scan satu QR code yang berbeda-beda. Saat ini hanya dengan satu QR code kita bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk melakukan atau menginisiasi pembayaran transaksi. Sebelumnya kita sudah berdiskusi bagaimana konsumen di Indonesia itu sebagian besar menggunakan alat-alat bergerak mereka, yaitu mobile phone terutama, untuk melakukan transaksi di e-commerce. Oleh karena itu, pembayaran pun juga sekarang berubah atau bergerak ke pembayaran yang sifatnya bergerak atau mobile ini tadi. Nah,
Pembayaran menggunakan mobile itu bisa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah dari sisi konsumen atau pembayaran sifatnya konsumerisasi, itu bisa menggunakan digital wallet, contohnya tadi sudah saya sebutkan, ada OVO dan lain sebagainya. Terus kemudian digital wallet sendiri itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah closed loop digital wallet. Nah, closed loop digital wallet ini semacam misalnya e-money, jadi kita punya kartu e-tol gitu ya, kartu yang dimana kita bisa mengisi kartu itu, dimana kartu ini adalah bentuk kartu pintar. Kartu pintar ini bisa kita isi dengan saldo, dan saldo ini bisa kita pakai untuk melakukan pembayaran. Nah, sama juga selain kartu pintar, kita juga misalnya punya aplikasi, di mana aplikasi itu bisa kita isi saldo, dan dengan menggunakan aplikasi tadi, kita bisa melakukan pembayaran. Nah, ini yang disebut dengan closed loop digital wallet. Ya, jadi harus diisi dulu saldonya untuk kemudian bisa melakukan transaksi. Terus kemudian digital wallet yang kedua itu adalah open loop digital wallet. Nah, open loop ini bisa saya tautkan, jadi misalnya saya punya akun dompet digital, akun ini kemudian saya tautkan dengan kartu kredit atau kartu debit atau bahkan rekening bank yang saya miliki. Sehingga transaksinya itu langsung akan mendebit rekening bank atau langsung mengkredit rekening dan mendebit kartu kredit yang saya miliki. Jadi tidak perlu ngisi saldo terlebih dahulu, tapi secara langsung. Yang terakhir adalah gabungan dari keduanya, jadi bisa dua-duanya sebagai alternatif itu adalah cloud hybrid. Ya, jadi disebut hybrid karena memang ada closed loop-nya dan open loop-nya. Jadi alat pembayaran digitalnya ini ada yang harus ngisi saldo atau harus bisa langsung terkonek gitu ya. Misalnya kok di Indonesia ada Dana, itu bisa closed loop dan open loop hybrid. Nah, karena hybrid maka dia menggunakan sistem cloud computing untuk pelaksanaan transaksinya. Terus kemudian yang kedua itu adalah mobile payment yang ada di merchant. Mobile payment yang ada di merchant itu biasanya menggunakan mobile point of sale system, di mana transaksinya itu bisa tadi menggunakan berbagai macam metode. Bisa menggunakan QR US, gitu ya, bisa menggunakan misalnya transfer secara langsung atau pakai NFC seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah peer-to-peer. Jadi pembayaran yang dilaksanakan peer-to-peer, teknologinya menggunakan QR code bisa atau melalui NFC dari satu alat ke alat yang lain. Jadi secara langsung. Gitu ya. Nah, pembayaran dari satu alat yang lain ini tentu saja tidak perlu otorisasi dari satu sistem tertentu. Sehingga biasanya untuk pembayaran seperti ini akan dipakai mata uang yang sifatnya virtual. Ya. Kalau dia menggunakan mata uang fiat, maka otomatis atau mata uang kartal ya, maka otomatis tetap harus melalui satu sistem otorisasi karena itu diatur oleh Bank Indonesia. Yang terakhir adalah yang dipakai di institusi. Sebenarnya sama dengan konsumen, tapi di sini dananya jauh lebih besar. Kalau misalnya konsumen itu lebih condong ke micropayment, kalau institusi, jadi saya taruh di digital wallet milik perusahaan, sehingga dananya bisa sampai miliaran yang disimpan di situ untuk transaksi. Nah, ini gambaran dari digital wallet yang ada di dunia. Jadi kita bisa bayar langsung uang kartal atau uang fiat yang ada di dalam digital wallet atau terhubung melalui kartu, ya, baik itu kartu debit atau kartu kredit atau rekening yang ada di bank. Sebelumnya tadi saya sedikit menyinggung mengenai virtual currency. Jadi mata uang virtual itu adalah salah satu mata uang biasa dipakai untuk transaksi di e-commerce. Nah, transaksi di e-commerce sendiri itu ada beberapa. Kalau kita bicara mengenai currency, itu ada yang disebut sebagai fiat currency atau yang kita biasa pakai istilah uang kartal atau uang yang bisa kita gunakan. Itu adalah fiat currency. Nah, digital currency sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah e-money. Ya, jadi kalau kita bicara e-wallet itu di dalamnya ada e-money. Gitu ya. Nah, e-money ini merupakan salah satu alat pembayaran yang saat ini menjadi alat pembayaran umum. Nah, e-money sendiri isinya adalah fiat currency. Jadi mata uang misalnya kita di Indonesia pakainya rupiah, maka e-money itu diisinya menggunakan rupiah. Sedangkan yang kedua itu adalah virtual currency. Virtual currency sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama yang non-convertible virtual currency dan yang kedua yang convertible. Nah, kalau teman-teman suka
main game, ya itu di dalam game itu ada currency-nya sendiri atau istilahnya virtual currency di dalam game. Untuk dapat virtual currency dalam game itu kita mungkin harus membayar dengan menggunakan e-money atau mungkin fiat currency yang sesungguhnya real money. Nah, virtual currency dalam game ini tidak bisa kita konversi menjadi uang sesungguhnya atau fiat currency maupun electronic money. Oleh karena itu, ya disebut sebagai non-convertible virtual currency, ya, uang dalam game. Terus kemudian yang kedua itu adalah convertible virtual currency, contohnya adalah cryptocurrency. Ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama centralized dan decentralized. Centralized itu artinya virtual currency yang convertible ini diotorisasi dan diproses oleh satu sistem yang tersentralisasi. Misalnya contohnya adalah web money. Ya. Sedangkan untuk decentralized convertible virtual currency tadi contohnya adalah cryptocurrency, contohnya misalnya Bitcoin, itu otorisasinya bisa di berbagai tempat sehingga masing-masing negara atau masing-masing perusahaan swasta itu juga punya macam-macam. Nah ya, virtual currency ini berbeda dengan electronic money yang dikelola oleh pemerintahan. Virtual currency ini biasanya dimunculkan oleh perusahaan-perusahaan swasta meskipun tetap harus mengikuti kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Non-convertible tadi uang game, convertible yang centralized, contohnya misalnya web money, jadi tersentralisasi gitu ya. Terus kemudian yang decentralized, contohnya misalnya cryptocurrency yaitu Bitcoin. Ya. Nah, kita akan fokus mengenai cryptocurrency. Di sini ada satu video yang bisa kalian lihat mengenai apa itu cryptocurrency dan bagaimana cryptocurrency bekerja. Today, cryptocurrencies have become a global phenomenon known by most people, but understood by few. In 2018, you'll have a hard time finding a major bank, accounting firm, software company, or government that hasn't researched cryptocurrencies or started a blockchain project. Beyond the noise and the press releases, many people often fail to understand the basic concepts. So let's walk through the whole story. What are cryptocurrencies? Satoshi invented Bitcoin in 2008 as a peer-to-peer electronic cash system. To realize digital cash, you need a payment network with accounts, balances, and transactions. That's easy to understand. One major problem every payment network has to solve is to prevent double spending. That is, to prevent one entity from spending the same amount twice. Usually, this is done by a central server who keeps records of all the balances. In a decentralized network, you don't have this server, so you need every single entity of the network to do this job. Every peer in the network needs to have a full list with all the transactions to check if future transactions are valid, or an attempt to double spend. But how can these entities keep a consensus about these records? If the peers on the network disagree about one single minor balance, everything breaks. They need absolute consensus. Nobody knew how to achieve this until Satoshi proved it was possible. Cryptocurrencies are a key part of this solution. To illustrate this, we'll look at the transactions on the network. A transaction is a file that says, Bob gives X Bitcoin to Alice and is signed digitally by Bob. Once signed, the transaction is broadcasted to the network, sent from one peer to every other peer. This is standard P2P technology. Nothing special happening here. After a specific amount of time, the transaction gets confirmed. Only miners can confirm transactions. This is their job in a cryptocurrency network. They take transactions, stamp them as legitimate, and spread them in the network. After a transaction is confirmed by a miner, every node has to add it to its database. It has to become part of the blockchain. For this job, the miners are rewarded with cryptocurrency, for example, bitcoins. Anybody can be a miner. They just need to use some of their computer's power to qualify for the task. Every miner competes to solve a cryptographic puzzle. After finding a solution, a miner can confirm the transaction and add it to the blockchain. As an incentive to do this, they then receive a payment from the network in the form of a cryptocurrency. In this way, a network of independent actors are economically incentivized to maintain the legitimacy of the transaction history. So that's the gist of it. Cryptocurrencies are the key to the complex digital cash problem that Satoshi solved, how to maintain integrity and consensus across independent and potentially malicious actors. Cryptocurrencies are essentially the monetary incentive offered to anyone willing to keep the network secure. Nah, dari video cryptocurrency tadi bisa kita ambil simpulan bahwa cryptocurrency ini merupakan salah satu virtual currency di mana dia menjadi satu sistem yang bersifat publik. Jadi kita bisa melihat histori transaksi dari setiap orang yang menggunakan cryptocurrency ini dan bisa memverifikasinya secara publik. Sehingga biasa kita kenal dengan nama public ledger atau buku besar yang sifatnya umum atau publik.
Demikian yang dapat kita diskusikan di sesi ini. Untuk hal-hal yang lebih detail bisa didiskusikan di sesi sinkron maupun di sesi asinkron di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.